Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Rasika dengan NIM 25050150210, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Video ini adalah tugas ujian akhir semester Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu Ibu Sakina Fitri, SS, SPD, MPD. Saya akan membahas tentang salah satu aspek penting dalam kajian bunyi bahasa. Sebelum masuk ke analisis, perlu kita pahami bahwa bahasa tidak hanya tersusun dari bunyi segmental seperti vokal dan konsonan. Nah, ada unsur lain yang justru memberi warna, makna, dan penekanan dalam tuturan kita. Unsur itu disebut suprasegmental. Suprasegmental mencakup nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Kelima unsur ini membuat ucapan kita terdengar hidup dan dapat membedakan maksud hanya melalui cara pengucapan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan masing-masing unsur tersebut beserta contoh penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada nada atau pitch. Nada dalam fonologi adalah tinggi rendahnya suara yang dihasilkan oleh getaran pita suara ketika berbicara yang membentuk melodi atau kontur intonasi. Variasi nada ini mempengaruhi makna dan fungsi kalimat dalam komunikasi, seperti membedakan jenis kalimat, pertanyaan atau pernyataan, serta menyampaikan emosi dan penekanan informasi. Contohnya seperti ini, dengan nada tinggi. Dia mau pergi. Nada rendah. Dia mau pergi. Nada datar. Dia mau pergi. Contoh yang kedua, dengan nada tinggi, kamu sudah makan. Nada rendah, kamu sudah makan. Nada datar, kamu sudah makan. Nah, perubahan nada dalam komunikasi berfungsi untuk menunjukkan emosi seperti kegembiraan dengan nada tinggi atau kesedihan dengan nada rendah. Menunjukkan jenis kalimat seperti pertanyaan dengan nada naik dan pernyataan dengan nada turun, yang memberikan penekanan pada kata atau informasi penting untuk menarik perhatian pendengar. Yang kedua, ada tekanan atau stres. Tekanan dalam fonologi bahasa Indonesia adalah tekanan keras, lembutnya suara pada bagian tertentu dari kata atau kalimat yang ditandai dengan intensitas suara yang lebih kuat dibanding bagian lain. Tekanan berfungsi untuk menandai penekanan bagian kata atau kalimat sehingga menonjol dan memberi kejelasan atau penekanan makna tertentu dalam komunikasi, terutama pada tingkat kalimat sintaksis, bukan pada kata leksis. Contoh pertama, bagian A, dia datang. Nah, kata dia ini menegaskan siapa yang datang. Kemudian yang B, dia datang. Tekanan pada kata datang yang menegaskan tindakan kedatangannya. Contoh yang kedua, bagian A, kamu bisa. Nah, kata kamu menegaskan karena hanya kamu yang bisa. Kemudian bagian B, kamu bisa. Nah, kata bisa ini menegaskan kemampuannya. Contoh yang ketiga, saya paham. Nah, kata saya menegaskan bahwa saya yang paham bukan orang lain. Kemudian yang B, saya paham. Nah, pada kata paham ini menegaskan tingkat kepemahamannya. Dampak tekanan terhadap fokus makna dalam komunikasi adalah bahwa tekanan menentukan bagian mana dari kalimat yang ingin ditekankan oleh pembicara. Nah, ini mengarahkan perhatian pendengar dan memperjelas maksud kalimat, baik untuk menegaskan subjek, objek, atau tindakan tertentu, sehingga membantu komunikasi menjadi lebih efektif dan terfokus. Yang ketiga ada durasi atau length. Durasi sebagai unsur suprasegmental adalah panjang atau pendeknya pengucapan suatu bunyi, terutama vokal dalam alur ujaran yang tidak terikat pada segmen fonem tetap. Nah, durasi ini mempengaruhi ritme bicara dan sering dikaitkan dengan jeda atau kecepatan pengucapan untuk menyampaikan nuansa emosional atau pragmatik dalam bahasa Indonesia. Sehingga fungsi durasi dalam konteks pragmatik ini berfungsi menyampaikan emosi atau sikap dalam komunikasi lisan, seperti memperpanjang vokal untuk menunjukkan marah, ragu, atau sopan. Perpanjangan ini menambah intensitas emosional, membuat pesan lebih hidup dan kontekstual tanpa mengubah kata dasar.
3 contoh kata yang dapat diperpanjang atau diperpendek. Contoh yang pertama, iya. Vokal panjang dengan bunyi ya. Vokal pendek dengan bunyi iya. Nah, contoh yang kedua, kata oke. Vokal panjang yang berbunyi oke. Ketika vokal pendek, dia berbunyi oke. Kemudian, contoh yang ketiga, kata apa. Vokal panjang yang berbunyi apa. Nah, kalau vokal pendek yang berbunyi apa. Yang keempat adalah jeda atau pause. Jeda adalah kesenyapan atau perhentian sementara dalam alur ujaran yang terjadi antara segmen linguistik seperti suku kata, frasa, atau kalimat. Nah, dalam fonologi bahasa Indonesia, jeda berfungsi sebagai penanda struktur sintaksis dengan memisahkan batas-batas unit gramatikal sehingga membedakan makna dan menghindari ambiguitas. Contoh yang pertama, bagian A, aku makan ayam goreng tadi. Ini maksudnya menekankan apa yang dimakan. Kemudian bagian B, aku makan ayam goreng tadi. Menekankan pada ayamnya, sedangkan kata goreng hanya memberi tambahan. Contoh yang kedua, dia main bola di lapangan. Nah, ini fokus pada kegiatan utama, yaitu bermain. Kemudian bagian B, dia main bola di lapangan. Fokus pada kata bola. Dan contoh yang ketiga, siapa nama anak guru yang ramah itu? Ini maksudnya menanyakan identitas sang anak dari guru yang ramah. Kemudian yang B, siapa nama anak guru yang ramah itu? Ini menanyakan identitas guru atau anak tersebut, di mana kata ramah bisa gurunya atau anaknya. Perbedaan fungsi jeda dalam kalimat. Yang pertama, jeda sebagai pemisah subjek. Contohnya, siapa nama anak guru yang ramah itu? Ini fokus pada kata anak. Jadi, jeda terjadi setelah kata yang menjadi subjek atau memisahkan subjek dari keterangan lain. Kemudian yang kedua, jeda sebagai pemisah frasa. Jeda memisahkan frasa atau kelompok kata agar makna lebih jelas. Contohnya, siapa nama anak guru yang ramah itu? Nah, ini memisahkan anak guru dari informasi tambahan sehingga fokus pada kata anak guru. Salah. Yang ketiga, jeda untuk penegasan. Nah, jeda ini bisa memberi penekanan pada kata atau frasa tertentu yang menonjolkan makna atau unsur pragmatik. Contohnya, menekankan pada kata anak guru atau anak guru atau yang ramah, agar pendengar memperhatikan bagian yang penting. 5. Intonasi. Nah, intonasi adalah pola naik turunnya nada suara atau pitch counter dalam kalimat yang membentuk lagu kalimat dengan melibatkan nada, tekanan, durasi, dan jeda untuk menyampaikan makna dalam bahasa Indonesia. Intonasi menandai jenis kalimat dan nuansa emosional yang memengaruhi pemahaman pendengar. Contoh pada kalimat berita dengan simbol. Yang pertama, dia sudah pulang. Yang kedua, besok sekolah libur. Yang ketiga, ibu sedang memasak di dapur. Pada kalimat tanya, apa atau siapa dengan simbol. Yang pertama, siapa yang datang tadi? Yang kedua, apa yang terjadi kemarin? Yang ketiga, siapa yang menulis surat ini? Pada kalimat tanya dengan jawaban ya atau tidak. Simbolnya seperti ini. Yang pertama, kamu sudah makan. Yang kedua, apakah dia datang? Yang ketiga, kamu mengerjakan tugas itu. Bagaimana intonasi mengubah jenis atau makna kalimat? Contoh yang saya ambil, kalimat kamu sudah makan. Nah, kalimat ini diucapkan dengan nada naik, yang menjadi jawaban ya atau tidak, dengan meminta konfirmasi. Kemudian ketika diucapkan dengan nada turun, kamu sudah makan.
Nah, ini bukan lagi seperti pertanyaan, melainkan pernyataan atau fakta. Jadi, intonasi menentukan jenis kalimat seperti berita atau pertanyaan, sekaligus memengaruhi makna pragmatik seperti menandai konfirmasi, menyampaikan informasi, atau menekankan emosi dalam percakapan. Kesimpulannya, unsur suprasegmental bahasa Indonesia meliputi nada, tekanan, durasi, jeda, sehingga intonasi yang bekerja di atas bunyi segmental untuk membentuk makna ujaran lisan. Nada mengatur jenis kalimat melalui tinggi rendah suara. Nah, tekanan ini menonjolkan bagian penting dalam kalimat. Durasi menyampaikan emosi melalui panjang, pendek, bunyi. Jeda memisahkan struktur gramatikal, sedangkan intonasi menggabungkan semuanya menjadi pola nada keseluruhan. Nah, kelima unsur ini saling melengkapi untuk membedakan makna, menyampaikan perasaan pembicara, dan menjaga kejelasan komunikasi dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.